Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi buku kas serta fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi buku kas. Sebelumnya, sebagai pengetahuan bahwa aplikasi buku kas ini merupakan aplikasi keuangan berbasis digital yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha ataupun non-usaha dalam mengelola keuangannya. Ini merupakan tampilan utama pada aplikasi buku kas. Sebagai contoh, ini merupakan aplikasi buku kas usaha saya, yaitu usaha pulsa. Nah, di mana di aplikasi buku kas ini terdapat beberapa macam fitur, di antaranya yaitu mengenai catat transaksi. Selain itu terdapat catat hutang piutang pelanggan. Kemudian kita di sini juga bisa mencatat stok barang usaha kita dan mengenai fitur analisis keuangan, di mana dengan melalui analisis keuangan ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan usaha kita pada bulan tersebut atau pada bulan-bulan yang sebelumnya. Baiklah, yang pertama mengenai catat transaksi. Catat transaksi ini dapat kita lakukan untuk mencatat transaksi apapun yang terjadi pada usaha kita, baik itu penjualan maupun itu pengeluaran. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita bisa langsung klik catat transaksi. Nah, di sini terdapat nominal penjualan maupun nominal pengeluaran. Saya akan memberikan contoh mengenai bagaimana mencatat transaksi untuk pelaku usaha toko sembako ataupun usaha warung. Di sini terdapat nominal penjualan, di mana dapat dicontohkan misal bahan tepung terigu. Nominal penjualannya yaitu 10.000 misalnya per kilogram. Di sini juga kita harus mencatat harga pokoknya dari agennya misalnya sebesar Rp9.000. Dan di sini kita bisa langsung mengetahui keuntungan yang kita peroleh dari bahan tepung terigu tersebut. Di sini juga bisa kita tambahkan catatan atau keterangannya, yaitu tepung terigu 1 kg seharga Rp10.000. Baiklah, di sini juga kita bisa mencatat transaksi tersebut dilakukan pada tanggal berapa, dan di sini terdapat informasi tambahan juga mengenai deskripsi bahan sembakonya. Apabila para pelaku usaha perlu memasukkan informasi tersebut, maka bisa dimasukkan di bagian informasi opsional ini. Namun, apabila pelaku usaha sudah merasa cukup terhadap pencatatan transaksi ini, kita bisa langsung simpan transaksi. Begitupun selanjutnya ketika ingin melakukan pencatatan. Sebagai pelaku usaha, yaitu mengenai pengeluaran yang sudah kita lakukan untuk usaha kita. Di sini kita bisa mencatat transaksi dengan mengklik bagian tambah transaksi baru. Kemudian kita bisa langsung ketik pengeluaran yang kita keluarkan sebesar berapa. Contohnya yaitu kita mencatat pengeluaran untuk persediaan bahan sembako. Misalnya di sini kita sudah mengeluarkan untuk persediaan bahan sembako itu sebesar Rp600.000. Di sini juga kita bisa memilih kategorinya sesuai pengeluaran yang sudah kita lakukan. Misalnya di sini kita pilih kategorinya yaitu persediaan. Di sini bisa kita tambahkan catatan atau keterangan yaitu pembelian bahan sembako. Selain itu, di sini juga kita bisa catat di tanggal berapa kita melakukan pengeluaran untuk usaha kita, dan di sini juga terdapat informasi opsional yang dapat kita lakukan sebagai tambahan informasi persediaan yang sudah kita lakukan. Kemudian apabila informasi sudah dirasa cukup, kita bisa langsung klik simpan transaksi. Dan begitupun selanjutnya untuk melakukan catatan mengenai transaksi.
Selanjutnya, terdapat fitur mengenai catat hutang piutang, di mana pada fitur ini kita dapat mencatat hutang pelanggan kita secara otomatis dengan cara kita bisa langsung klik catat hutang piutang. Kemudian di sini ada kata memberi dan menerima. Ketika kita memberikan hutang kepada orang lain, berarti kita harus memasukkan nominal yang kita berikan kepada para pelanggan kita, yaitu misal kita memberikan hutang kepada para pelanggan, contohnya sebesar Rp100.000. Di sini kita harus memasukkan nama pelanggan atas nama siapa yang kita hutangkan. Misalnya di sini atas nama Ibu Aminah. Kemudian kita juga bisa tambahkan keterangan dia berhutang apa. Contoh di sini misalnya hutang beras. Kemudian kita bisa catat tanggal transaksinya atau tanggal hutangnya di tanggal berapa. Kemudian kita klik simpan transaksi. Baik di aplikasi atau di bagian fitur catat hutang piutang ini, kita juga bisa mengatur jatuh tempo pelanggan yang harus membayar hutang tersebut. Kita bisa langsung klik atur. Di sini kita atur jatuh temponya pelanggan tersebut harus membayar. Misalnya pelanggan tersebut ingin membayarnya pada akhir bulan. Kita bisa klik di tanggal akhir bulannya, kemudian kita bisa simpan. Selanjutnya, ketika pelanggan tersebut sudah membayar hutangnya kepada kita, kita bisa mencatatnya dengan klik saya menerima. Kemudian kita masukkan nominal berapa yang kita terima dari pelanggan tersebut. Misalnya mereka melunasinya, kita bisa langsung tulis Rp100.000. Kemudian kita tambahkan catatan atau keterangannya yaitu bayar hutang. Kemudian kita masukkan di tanggal berapa pelanggan tersebut membayar hutang. Selanjutnya kita bisa langsung klik simpan transaksi. Mungkin itu sekilas mengenai fitur untuk catat hutang piutang pelanggan. Selain fitur catat transaksi dan catat hutang piutang pelanggan, pada aplikasi buku kas ini juga terdapat fitur mengenai mencatat stok barang yang tersedia pada usaha kita, yaitu dengan cara kita bisa klik stok barang, kemudian kita klik tambah barang. Kemudian di sini akan menampilkan mengenai nama produk serta harga jualnya. Contoh di sini nama produknya yaitu gula 1 kg. Dengan harga jual yaitu misalnya Rp14.000. Di sini kita bisa klik catat harga pokok produknya. Misal di sini harga pokoknya yaitu Rp13.000. Kemudian kita bisa pantau jumlah stok produknya, misalnya yang ada pada usaha kita terdapat 20 kg gula. Di sini setelah kita sudah mencatatnya, kita bisa klik simpan. Dan seterusnya seperti itu ketika kita ingin melakukan penambahan stok barang yang ada pada usaha kita. Itu kita juga bisa melihat fitur-fitur lainnya, yaitu di salah satunya kita bisa melihat bagaimana analisis keuangan usaha kita, yaitu dengan cara kita klik bagian analisis keuangan. Di sini akan menampilkan mengenai total penjualan kita pada bulan tersebut berapa, kemudian total pengeluarannya berapa, serta total keuntungan yang kita peroleh. Dan di sini juga bisa kita bandingkan dari bulan yang sebelumnya, apakah terjadi penaikan ataukah terjadi penurunan. Di sini juga terdapat grafik finansial usaha kita seperti apa, rincian penjualnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita dapat memantau usaha kita secara praktis, secara mudah dengan aplikasi buku kas ini. Dapat fitur-fitur lainnya, kita di sini bisa klik lainnya. Di sini terdapat kartu nama, unduh laporan.
dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan pendaftaran akun kita, mencatat bisnis kita, nah di sini kita akan memperoleh kartu nama. Di sini bisa kita klik. Nah, di sini terdapat nama usaha kita, nomor telepon kita, email kita, serta daerah usaha kita berada di daerah mana. Di sini kita bisa simpan kartu nama ini dengan klik unduh. Secara otomatis, kartu nama ini akan terunduh di handphone kita. Selain itu, kita juga bisa melihat laporan keuangan usaha kita, yaitu dengan cara kita unduh laporan. Di sini terdapat beberapa macam laporan, yaitu laporan laba rugi usaha, mengenai laporan hutang piutang para pelanggan, kemudian di sini ada laporan pelanggan. Contoh misalnya di sini kita ingin melihat laporan laba rugi kita. Nah, kita bisa klik bagian laporan laba rugi. Kemudian kita bisa mendownloadnya melalui bentuk PDF maupun bentuk Excel. Contoh di sini saya ingin mendownload laporan laba rugi saya dengan menggunakan file PDF. Kita bisa klik PDF-nya, kemudian kita klik unduh. Secara otomatis kita akan dialihkan kepada laporan laba rugi usaha kita. Di sini akan tertera berapa penjualan kita, pengeluaran kita, serta keuntungan kita yang akan kita peroleh dari usaha tersebut, dari pencatatan yang sudah kita lakukan di aplikasi Bukukas. Adapun tujuan dari pencatatan keuangan melalui aplikasi Bukukas ini untuk terciptanya manajemen usaha yang tertata dengan baik, terutama dari segi pengelolaan keuangan usaha. Kini bersama Bukukas, mari memantau aliran keuangan usaha menjadi lebih mudah karena semua pencatatan tertata dengan rapi dan perhitungan dilakukan secara otomatis. Sekian video tutorial cara penggunaan aplikasi Bukukas untuk keperluan usaha. Bersama Bukukas, bisnis menjadi mudah. Download aplikasinya sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.